Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training warehouse management, saat ini saya akan sharing konsep besar dari warehouse management and control. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, pentingnya mengelola pergudangan dengan baik. Ya, apalagi ada di perusahaan manufacturing di sini ya. Nah, sebelumnya apa sih menjadi hal penting mengapa pergudangan harus kita kelola dengan baik? Nah, terutama yang perlu Anda ketahui di dalam dunia bisnis, ujung-ujungnya semua adalah profit. Nah, Anda kan ketahui, berarti kalau sudah bicara bisnis profit, berarti rumusan dari profit itu apa? Yaitu profit sama dengan revenue dikurangi cost. Nah, yang mendatangkan revenue, di mana revenue naik terus-menerus, ada bagian dari teman-teman di sales. Seperti sekali ini ya, sales ya, pokoknya mengkonversi produk menjadi cash lagi. Nah, itu tugasnya sales. Baru kemudian bagian berikutnya adalah variabel namanya cost. Makanya profit sama revenue dikurangi cost. Nah, cost ini adalah bagaimana dia bagian-bagian yang mengelola, yaitu mengkonversi dari uang cash menjadi produk atau jasa di sini ya. Nah, disitulah ada bagian. Jadi dia menggunakan cost itu untuk memproduksi sesuatu. Nah, berarti nanti dari mulai membeli produk, membeli bahan material, kemudian mengkonversi dari situ produk atau jasa. Lalu nanti ada divisi di sini, ada product production, orang bagian finance, ada bagian accounting, bagian HRD, bagian engineering, bagian warehouse. Nah, berarti bagian warehouse atau logistik di sini bagian dari cost. Nah, jadi menjadi target dari profesional di bidang warehouse adalah menurunkan cost. Nah, itu ya sobat sekalian ya. Nah, di bidang operation management tentu di bidang pergerakan barang di sini ya. Barang, kalau Anda nanti memperhatikan video saya sebelumnya tentang supply chain management, Anda kan mengetahui ya bagaimana supply chain itu menghubungkan. Nah, secara konsepnya dibilang begini ya. Jadi SCM ini suatu proses integrasi. Ini dia integrasi bisnis proses dari mana? Dari end user. User siapa? Dari customer kita sampai kemudian sampai ini ya, sumber kita, supplier kita. Nah, apa di situ? Yaitu menyediakan apa? Produk, service atau information yang apa? Memberikan nilai tambah. Jadi supply chain itu menghubungkan semua, yaitu nanti basisnya ke komunikasi atau informasi supaya semua bagus dengan baik. Nah, di dalam aktivitasnya maka ada divisi namanya logistik, karena supply chain management ini membawahi divisi procurement, divisi logistik, ada warehouse, ada PPIC, operasi seperti itu. Nah, ketika sudah ada supply chain menghubungkan dari customer sampai ke supplier, jadi ada customer, ada manufacturingnya, ada supplier di sini. Nah, itu supply chain management. Nah, sekarang operationnya, aktivitas prosesnya di sini dikendalikan oleh namanya divisi logistik, pergerakan barang yang di sini ya. Dari setelah procurement membeli, kemudian pergerakan, mulai barang itu diterima, lalu digerakkan, ditempatkan di gudang, kemudian dipindahkan ke production. Nah, itu ada bagian logistik. Nah, logistik akhirnya mempunyai konsep begini. Logistik merupakan bagian dari supply chain management yang berfungsi untuk apa? Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang. Nah, penyelayanan informasi terkait dari titik permulaan, point of origin di sini, hingga titik konsumsi, point of consumption sih. Dalam tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari para pelanggan. Nah, itu konsep dari logistik management. Nah, sekarang kita masuk ke warehouse. Nah, warehouse management ini bagian dari logistik management. Jadi anaknya lagi, subnya. Maka warehouse di sini atau pergudangan, segala hal yang menyangkut pekerjaan yang ada hubungannya dengan simpan menyimpan barang di gudang. Maka tadi kan kalau logistik dari mulai menggerakkan ya, menyimpan sampai menarik kembali. Nah, itulah di situ ada peran namanya warehouse atau pergudangan. Jadi sahabat sekalian ya, jadi pergudangan di sini benar-benar harus dijaga dengan baik supaya dia bisa mencapai cost yang paling efisien dan paling efektif. Jadi peran dari warehouse di sini sangat penting sekali. Sahabat profesional, saksikan terus video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya,
beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Jadi pergudangan sekarang Anda memahami tempat menyimpan, tapi di dalamnya ada apa sih itu? Ada pergerakan juga, ya, dari mulai menerima, membongkar, menempatkan ya sesuai dengan ukurannya di rak-rak gudangnya, lalu kemudian mencari, menemukan kembali, menarik untuk dikirim. Kalau dia raw material maka dikirim ke bagian produksi. Nah, itulah proses pergudangan, jadi menyimpan. Jadi gudang itu sebenarnya suatu bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang. Nah, dalam pergudangan segala hal yang menyangkut pekerjaan yang ada hubungannya dengan simpan menyimpan barang di gudang. Nah, jenis-jenis barang yang disimpan, sahabat sekalian, ada macam-macam. Ya, ada yang terkait dengan produksi, misalnya raw material. Ya, ada juga work in process, barang setengah jadi, WIP. Yang ketiga ada finished good. Finished good ya, barang jadi siap dijual. Itu biasanya bagian dari produksi kan gitu ya, yang dipakai untuk dimanfaatkan, diberikan nilai tambah. Lalu juga ada gudang yang khusus, yaitu untuk MRO atau disebutnya Material Repair Operation, spare part sini. Ada gudang juga ATK, formulir. Nah, ini bagian general ya. Ada khusus juga office equipment. Nah, itu ada gudang juga kan ya, buat barang-barang kantor gitu ya. Ada lagi gudang arsip. Nah, tergantung nanti, karena kan ada prinsipnya, ada menyimpan, mengolah, menarik, membutuhkan gitu ya. Nah, gudang-gudang penyimpanan ini ada yang sifatnya di sini kalau dari segi karakteristik dari barang yang disimpan. Nah, ini ya perlu diperhatikan baik-baik. Ini harus tahu ya. Ada padat bentuknya, ada cair, ada gas, ada yang lunak, ada yang keras, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mudah busuk, ada yang nilai tinggi, ada yang nilainya rendah, ada yang beracun atau tidak beracun. Nah, ini benar-benar hati-hati. Makanya nanti kita perhatikan di gudang itu nggak boleh sembarangan orang masuk, dan sembarangan juga menghandle dari setiap produk yang ada, apalagi barang-barang berbahaya, beracun. Nah, gudang itu sendiri dalam konteks penyimpanan ada sifatnya gudang operasional, ada gudang perlengkapan, ada gudang pemberangkatan, ada gudang musiman. Nah, itu yang perlu sahabat-sahabat ketahui. Sahabat sekalian, berarti sekarang Anda sudah memahami apa itu gudang, apa itu pergudangan, kemudian bagian dari ya supply chain management, lalu ada subnya tentang logistik management, dan di dalamnya itu ada ya tempat simpan menyimpan, yaitu pergudangan. Jadi sekarang Anda juga tahu juga apa peran pergudangan ya. Jadi arahnya bagaimana gudang itu harus efisien, karena dia bagian dari cost sekali ya. Oleh karena itu video ini semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga sukses mengelola dalam pergudangan Anda. God bless you.